Anita silakan kalau mau ini. Baik Pak, sudah Pak. Oke. Ini pertemuan keberapa kita ya? Pertemuan ke-8 Pak. 8. Ini dia background dia. Kayak kampus kan ya dia? Pak, di gedung I. Oh, di gedung ini. Udah kangen ya sama kampus ya? Iya Pak, pengen offline. Pengen offline. Tadi pertemuan 8 ya, Renita ya? Iya Pak. Oke. Ini udah kelihatan belum? Udah? Sudah Pak. Oke, ya. Baik, kita awali pertemuan kita. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Kita jumpa lagi di pertemuan ke-8 ya. Setelah teman-teman mengikuti apa itu namanya UTS ya. Ini gelap banget saya ya. Coba. Oh, gini saya salah ngambil gambar. Ya, setelah teman-teman mengikuti UTS, saya mohon maaf harusnya kemarin ya kita kuliah ke-8 tapi masih ada tugas di SKD. Nah, hari ini SKD kita yang terakhir untuk yang normal ya. Normal itu dia nggak sakit karena teman-teman adik-adik kelas kalian, calon adik kelasnya ya, yang terkena COVID itu dapat ujiannya susulan ya nanti sore dan besok pagi. Ternyata banyak juga loh calon peserta ujian yang terkena COVID gitu. Sama juga di keluarga besar sekarang juga beberapa dosen sedang dalam masa sakit ya. Makanya minggu ini jadwal kuliah saya cukup padat karena saya juga harus menggantikan dosen yang kena sakit ya. Ada beberapa yang mereka butuh istirahat. Baik, kita lanjutin. Pertemuan 8 kita akan membahas mengenai pagu anggaran. Penyusunan pagu anggaran. Ini masih ada hubungannya dengan sebelum UTS ya. Karena sebelum UTS kan kalian belajar mengenai pagu indikator. Nanti kalau temennya udah penuh kasih tahu saya ya, biar saya close di portalnya. Nah, kemudian apa aja yang kita pelajari? Nanti teman-teman belajar mengenai budget tagging, kemudian bagaimana penyusunan dan penetapan pagu anggaran kementerian, gitu ya. Kemudian dokumen penyusunan dokumen pagu anggaran itu seperti apa. Kita mulai dengan budget tagging. Teman-teman ketika mengerjakan pagu anggaran, gitu ya, kita sebelum mengerjakan atau menghasilkan suatu dokumen yang disebut dengan pagu anggaran itu sendiri, kita akan menggunakan suatu aplikasi. Jadi ketika ada pagu indikatif, kan kita bikin rancangan renja, ya kan, rancangan renja. Kemudian baru nanti ada lateral meeting, gitu kan. Nah, rancangan renja ini disusun ya dalam suatu aplikasi namanya Krishna. Krishna itu singkatan dari kolaborasi, perencanaan, informasi dan informasi kinerja anggaran ya. Kolaborasi, perencanaan, informasi kinerja. Jadi mengerjakan pagu indikatif itu ya menjadi rancangan renja itu dilakukan dalam Krishna. Krishna itu sendiri adalah gabungan dari dua aplikasi yang dulu dimiliki oleh dua kementerian yang berbeda. Ya. Ada aplikasi Renja, ini punya Bappenas, kemudian ada aplikasi Adik punya DJA. Nah, dulu aplikasi ini berdiri sendiri. Satu bicara mengenai rencana kerja, yang satu bicara mengenai arsitektur atau mungkin saya sering ngomongnya nomenklatur anggaran. Nah, karena mereka berdiri sendiri, kadang tidak klop, tidak inline gitu. Maka dulu mungkin kalau teman-teman lihat
sejarah atau reformasi keuangan negara ada istilah tidak inline-nya atau tidak ada benang merahnya antara perencanaan dan penganggaran. Nah, salah satunya itu dulu disebabkan adanya perbedaan aplikasi yang digunakan. Kemudian berikutnya, ketika kita menyadari itu, lahirlah ya PP 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Nah, PP-nya kan 2017, Krisnanya lahir 2018. Gitu. Nah, Krisna ini mencoba menjadi jembatan antara perencanaan dan penganggaran. Nah, nanti dalam Krisna ada suatu istilah yang kita kenal sebagai budget tagging. Budget tagging itu apa? Nandain anggaran. Nandain anggaran untuk beberapa isu atau topik ya yang menjadi perhatian nasional atau perhatian pemerintah secara nasional. Isu atau topik yang menjadi isu atau perhatian secara nasional. Budget tagging itu sendiri ya nanti bisa terkait dengan pencapaian nawacita, kemudian prioritas nasional, janji presiden, dan pencapaian tujuan lain dalam anggaran tematik. Nanti kita bicarakan satu-satu apa itu nawacita, prioritas, dan sebagainya. Sekarang kita ke bedain. Sebelum ada Krishna dan sesudah ada Krishna. Ini di atas ini sebelum, yang bawah sudah ada Krishna. Sebelum ada Krishna, tadi saya bilang ada aplikasi Renja, ada aplikasi Adik, gitu ya. Ini kita input. Kalau kita di kementerian kita input. Kemudian ada setelah selesai Renja, kita akan menginput juga di aplikasi Adik. Kemudian di aplikasi Adik ini menjadi embrio di aplikasi RKKL. Tapi dia aplikasinya beda lagi, gitu ya. Ini kita input lagi. Nah, karena inputnya berulang, kadang ada apa ya namanya? Karena situasi yang berubah, kadang intensi atau perhatian kita terhadap suatu kegiatan itu berubah. Contohnya misalnya pada saat bahas Renja, kita menganggap kegiatan A itu penting. Ternyata seiring berjalannya waktu, itu menjadi nggak penting. Sehingga kita memprioritaskan B. Di B itu awalnya ada 11 komponen. Setelah kita diskusi di berbagai hal, ternyata enggak 12 tuh, harusnya 17 di KKL tambah lagi. Jadi ini menunjukkan bahwa makin ke sini itu kadang jadi tidak inline dengan ide atau pembahasan awal ya, sehingga orang mengatakan oh anggarannya sama perencanaannya tidak nyambung gitu. Padahal ya itu karena perkembangan dinamika di lapangan ya, tambahnya informasi dan sebagainya. Kemudian setelah ada Krishna, kita itu mengintegrasikan antara Renja dan Adik dalam satu aplikasi yang namanya Krishna tadi, ya. Krishna tadi. Nah, di dalam Krishna, Bappenas, KL, dan DJA itu menyepakati apa itu program yang diusung, kegiatan, output, komponen gitu ya. Sepakati. Kalau udah sepakati, nanti Krishnanya dikasih gambar gembok. Gembok artinya udah disepakati, udah di-approve gitu. Nah, data yang disepakati di dalam Krishna, nanti kita lihat Krishnanya gitu ya. Itu nanti akan dipakai untuk tujuan-tujuan yang berbeda ya. Kalau teman-teman di Bappenas itu untuk apa itu namanya mengawal berbagai kegiatan prioritas, menjaga kinerja pemerintah, mengelola kinerja pemerintah, termasuk membuat lakib. Tapi buat kita di Kementerian Keuangan dalam hal ini adalah DJA, itu data yang disepakati di dalam Krishna itu akan dipakai menjadi referensi di dalam RKKL. Ya. Jadi nanti datanya diambil masuk menjadi referensi di RKKL. Jadi kalau misalnya disepakati di sini programnya ada 3 gitu ya. Ya di sini ada 3 juga. Gitu. Di sini kegiatannya ada 57 gitu. Di sini juga 50.
Gitu ya. Kemudian RKKL ini nanti didetailkan ya sampai ke akun, detail dan subkomponen. Kalau Krishna membicarakannya sampai komponen doang. Kemudian setelah jadi DIPA gitu, RKKL ini summary ya, informasinya menjadi DIPA. Di DIPA itu nggak ada informasi sampai komponen sama support itu nggak ada, adanya sampai output aja. Tapi nanti ada dokumen yang detail namanya POK di sini. Ini yang warnanya merah ini POK. Petunjuk operasional kegiatan. POK itu sendiri itu sama kayak RKKL tapi dia udah final. Ya. Jadi dia sampai detail, sampai akun detail. Kita lanjut. Ini integrasi apa tuh namanya antara RKP, Renja, dan RKKL. Bukan integrasi apa ya? Upaya sinkronisasi, ya. Upaya sinkronisasi antara RKP, Krishna dan RKKL. Kita lihat, kalau di RKP, teman-teman akan lihat ada program prioritas sama tidak prioritas. Pak, kalau tidak prioritas itu masih ada di RKP. Iya, karena RKP itu juga menuangkan beberapa program yang sifatnya reguler. Misalnya pendidikan SD itu kan reguler, itu nggak masuk prioritas, tapi dia tetap harus kita lakuin. Nah, kegiatan prioritas nasional nanti akan terbagi menjadi program prioritas. Ini PP ini program prioritas. Program prioritas akan dibagi ke kegiatan prioritas. Ya. Jadi satu program bisa terdiri dari beberapa kegiatan. Lalu kegiatan ini nanti dilengkapi dengan sasaran. Siapa sih yang jadi sasaran? Sasarannya apa? Yang menjadi arah kita untuk menjalankan kegiatan. Misalnya sasarannya itu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pesisir atau meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat pesisir untuk dapat apa namanya sasarannya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir untuk misalnya 3 juta kakak gitu, untuk 3 juta kakak. Nah, nanti indikator itu apa namanya, alat ukurnya apa? Alat ukurnya apa? Kalau tadi kan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir untuk 3 juta kakak. Nah, di sini alat ukurnya apa? Alat ukurnya misalnya pendapatan per kakak. Ya, kita akan mengukur pendapatan per kakak berapa, atau misalnya pendapatan per kapitanya berapa. Ini indikator. Lalu kegiatan prioritas ini dibagi ke dalam proyek-proyek prioritas. Satu proyek prioritas bisa jadi dijalankan oleh banyak KL. Maka nanti ada proyek KL1, KL2. Nah, kita lihat di Krishna. Di Krishna, ketika trilateral meeting itu, nanti disepakati itu tiap KL, apa itu sasaran strategisnya, indikator, kasus program. Lalu KL ini jalanin program apa, kegiatannya apa. Nah, sama seperti RKP, kegiatan itu nanti menghasilkan output yang non prioritas juga. Lalu ada yang prioritas. Salah satu output prioritas itu adalah berkaitan dengan proyek prioritas, ya, proyek prioritas yang ada di RKP. Lalu setiap indikator ini juga ada setiap output juga ada indikator. Baru diberikan ke sub output dan komponen. Lalu kalau dari ACC atau disepakati, sepakat gitu ya, data yang disepakati di dalam Krishna sebagai integrasi antara Renja dan Akid ini menjadi referensi di RKAKL. RKKL itu kan disusun dalam bentuk
melalui aplikasi namanya Sakti, ya. Sakti. Maka ya referensi di Sakti itu sendiri. Nah, di sini untuk KL ya, kan di bawahnya ditentukan program. Teman-teman harus perhatikan bahwa program ini nanti ada penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya ini unit. Unit itu maksudnya eselon 1. Eselon 1. Program A siapa yang jalan ini eselon 1 apa? Misalnya apakah Direktorat Jenderal Hortikultura atau Direktorat Jenderal apa gitu ya. Itu nanti untuk apa, setiap program itu penanggung jawabnya berbeda-beda gitu. Kemudian kita mulai dengan tagging. Tagging itu dilakukan oleh eselon 1 ya. Taggingnya dilakukan pada level output. Akan lebih baik kalau satu output itu bisa mendapatkan lebih dari satu tagging. Itu akan lebih baik. Walaupun di lapangan kalian akan nemu juga ada output yang tidak ada tagging sama sekali. Ya nggak apa-apa. Gitu. Kan tidak semua harus menjadi prioritas. Kalau semua prioritas nanti kita kewalahan mana yang harus kita kerjain lebih dulu. Karena prioritas itu kan menunjukkan keurgenan gitu ya. Keurgenan. Nah, pengisian dan penandaan tematik bersifat wajib dan dilakukan melalui aplikasi. Apa aja nanti terkait dengan nawacita, prioritas dan sebagainya nanti kita bahas. Lalu setelah itu eselon 1 ya. Eselon 1 ini berarti kalau di yang lakuin biasanya ya sekretariat eselon 1 ya. Sekretariat eselon 1 kan punya bagian perencanaan dan penganggaran, mereka yang melakukan itu. Menyampaikan rekapnya. Nanti ditelaah di lateral bukti. Nah, tagging yang pertama terkait dengan nawacita. Nawacita itu, apa itu nawacita? Ini dulu visi misi presiden ketika pilpres ya, ketika pilpres. Ini lahir sejak 2014 nih nawacita, diusung oleh Pak Jokowi ya, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, kemudian membuat pemerintah tidak absen dalam membuat tata kelola, membangun Indonesia dari pinggiran, menolak negara lemah, meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan produktivitas rakyat, mewujudkan kemandirian dan sebagainya. Ini janji. Nawacita ini kan di periode pertama, tapi di periode kedua masih berlanjut. Cuma di periode kedua itu penekanannya ada pada lima hal. Ya, nanti teman-teman bisa lihat 5 hal yang ditekankan dalam periode kedua apa aja. Itu ada infrastruktur, memperkuat ekonomi, gitu. Kemudian berikutnya prioritas nasional. Nah, prioritas nasional ini tiap tahun berbeda, ya. Tiap tahun berbeda. Ini contoh aja nih prioritas nasional di tahun 2000. Misalnya, oh ini bukan yang ini, yang bawah nih. Pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan, infrastruktur, nilai tambah, nilai real industri, nilai tambah sektor real, industrialisasi, ketahanan pangan, energi, stabilitas pertahanan dan keamanan, pemberantasan korupsi. Ini prioritas. Kita tahu prioritas itu dari mana? Teman-teman bisa melihat di RKP. RKP itu kan dibuat tiap tahun ya. Makanya tiap tahun prioritas nasional itu berubah. Kemudian tagging berikutnya adalah terkait dengan janji presiden. Nah, janji presiden itu biasanya pernyataan-pernyataan presiden menanggapi isu tertentu yang apa itu namanya menjadi kewajiban bagi pemerintahan beliau untuk dipenuhi. Misalnya beliau lagi
apa tuh namanya, ada suatu pertemuan kerja dengan guru-guru misalnya. Lalu guru-guru mengeluh, Pak, mohon diperhatikan kami guru-guru gini-gini ini, misalnya banyak guru honorer yang belum diangkat, sedangkan kami sedang mengabdi 15 tahun, gaji kami 300.000, gitu-gitu misalnya. Nah, lalu Presiden bilang, baik, nanti kesejahteraan guru saya tingkatkan. Gitu. Kemudian guru-guru yang belum diangkat menjadi PNS, nanti kami prioritaskan. Nah, itu janji. Janji-janji Presiden itu nanti diklaster dalam 17 bidang. Ya, ada bidang pangan, energi, macam-macam itu. Sampai kawasan perbatasan. Nah, tiap klaster ini nanti ada anaknya lagi. Ya, ada anaknya. Misalnya ini klaster pangan, ini ada irigasi, bendungan baru, desa mandiri, gitu. Dia punya kelompok-kelompok. Nah, saat ini kelompoknya itu udah sampai ke 100 item, ya. 100 item. Nah, jadi janji-janji Presiden itu nanti ditindaklanjut itu di PM. Siapa nih yang mau ngelakuin? Siapa nih yang bisa membantu? Gitu ya. Kemudian berikutnya tagging anggaran tematik. Anggaran tematik itu membicarakan mengenai tema-tema global yang menjadi perhatian publik, ya, tema-tema global yang menjadi perhatian publik. Itu ada anggaran infrastruktur, ada kerjasama selatan-selatan atau triangul, kerjasama selatan-selatan atau KSS gitu ya, dan triangular, ya, KSST gitu. Kemudian ada HRG, anggaran responsif gender, mitigasi perubahan iklim, termasuk adaptasi perubahan iklim, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan konvergensi stunting. Nanti kita bahas satu-satu. Anggaran infrastruktur, ini kaitannya dengan anggaran untuk mencapai output barang berwujud. Nah, barang berwujudnya tapi yang tidak bergerak, ya, yang tidak bergerak. Karena ada barang berwujud yang bergerak, contohnya misalnya penghapus, tuh ya. Penghapus ini barang berwujud tapi bergerak, dia bukan infrastruktur, ya. Yang disebut infrastruktur itu barang berwujud tapi yang tidak bergerak, itu misalnya bandara, kemudian pelabuhan, jalan tol, kemudian apalagi pusat bisnis, gitu ya. Kemudian jaringan pipa, kemudian selokan, itu yang gitu-gitu ya. Dan mereka banyakkan adalah konstruksi. Jadi konstruksi yang tidak bergerak. Memang ada konstruksi yang bergerak, nggak ada ya. Yang tidak bergerak kalau konstruksi. Kemudian berikutnya kerjasama selatan-selatan dan triangular. Apa itu kerjasama selatan-selatan? Kerjasama antara Indonesia dengan negara yang sedang berkembang untuk saling transfer knowledge, berbagi ilmu, pengalaman, dan teknologi. Contohnya Indonesia sama Korsel, ya. Kita ada kerjasama selatan-selatan sama Korsel membuat kapal selam. Nah, ini kerjasama selatan-selatan, ya. Kemudian Indonesia sama Malaysia terkait teknologi pengolahan sawit. Itu Indonesia sama Malaysia misalnya. Nah, kalau triangular kerjasama selatan-selatan tapi melibatkan mitra. Mitranya itu biasanya terkait dengan pembiayaan. Jadi misalnya Indonesia, Korea, terus ada irisannya lagi JICA gitu ya. Ini China, Indonesia, ini Korea Selatan, kemudian sini ada JICA,
kita transfer ilmu sama Korea Selatan, tapi kita nggak punya duit, maka kita gandeng JICA sebagai mitra pembiayaan. Kemudian berikutnya, anggaran responsif gender itu terkait dengan anggaran-anggaran yang mengakomodasi ketercapaian keadilan gender. Kalau di bahan yang ada di LMS, mereka kalau yang di LMS itu tertulis terkait perempuan dan laki-laki. Kalau saya tidak setuju ya, keadilan gender itu tidak hanya terkait dengan isu perempuan dan laki-laki, tapi bisa juga terkait mengenai disabilitas, ya, disabilitas. Bagaimana kita merancang pembangunan itu di mana teman-teman kita dengan disabilitas itu mereka bisa menikmati. Kemudian isu mengenai rural dan urban, ya, rural dan urban. Jadi apakah pembangunan itu dinikmati oleh masyarakat urban di kota-kota atau rural juga bisa menikmati. Ini harus kita pikirin. Jangan sampai duit kita habis untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dinikmati oleh urban. Ya. Kemudian selanjutnya mitigasi perubahan iklim. Untuk mendanai kegiatan menghasilkan output yang mendorong tercapainya penurunan emisi. Misalnya kita dengan ada program pembangunan gedung dan bangunan, kita pengen gedung bangunannya itu konsepnya green building, kan ada tuh konsep green building. Green building itu gedung bangunan yang dia minim energi, tidak perlu pakai AC, pencahayaannya cukup. Nah, itu memitigasi perubahan iklim. Nah, kalau misalnya green building ini, berarti teman-teman nanti bisa juga melakukan taggingnya untuk infrastruktur juga. Gitu. Nah, kalau gedungnya punya fasilitas lift untuk disabilitas, teman-teman bisa tagging anggaran responsif gender. Kemudian kalau gedungnya buat universitas, teman-teman bisa tagging juga untuk anggaran pendidikan. Jadi akan banyak tagging yang bisa kita lakukan kalau kita bisa merangkum beberapa maksud dari kebijakan. Misalnya bangun gedung aja teman-teman bisa masuk ke mitigasi perubahan iklim. Nah, kemudian anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan ini anggaran untuk biaya output yang digunakan untuk atau dalam rangka menjalankan fungsi pendidikan. Teman-teman tahu anggaran itu diklasifikasikan menurut fungsi. Ada 11 fungsi. Ya. Dari mulai pelayanan umum, pertahanan, keamanan, pariwisata gitu kan. Nomor 10 itu pendidikan. Ya, fungsi ke-10 pendidikan. Ini setiap fungsi dijalankan oleh lebih dari satu kementerian. Nah, fungsi pendidikan itu nanti dibagi menjadi subfungsi. Ada subfungsi 1, subfungsi 01, 02, 03 gitu ya. Terus kalau nggak salah itu fungsi 05, kalau nggak salah ya, nanti saya cek lagi, hasil ceknya saya kasih ke teman-teman, itu ada subfungsi pendidikan kedinasan. Ya, di 05 itu ada subfungsi pendidikan kedinasan. Nah, Undang-Undang Dasar 45 kita bilang anggaran pendidikan itu 20% kan. Nah, 20% itu tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan. Sehingga yang di tagging di sini adalah anggaran pendidikan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Dia tidak termasuk fungsi pendidikan. Oh, fungsi subfungsi pendidikan kedinasan. Jadi pendidikan kedinasan makanya harus dikeluarin. Itu juga ada di Undang-Undang Pendidikan Nasional. Di sana disebutin kewajiban 20%. Oh, penyebutannya ada di Undang-Undang APBN. Mohon maaf ya. Di Undang-Undang APBN itu
disebutin ya. Kewajiban menyediakan 20% itu tidak termasuk untuk fungsi pendidikan kedinasan. Kemudian ada lagi anggaran kesehatan. Ini juga diamanatkan oleh Undang-Undang Kesehatan. Ya. Makanya kita di tagging. Kemudian fungsi perubahan iklim. Kalau dimitigasi, ini lebih ke preventif. Preventif sama promotif. Tapi kalau di sini, ini lebih ke respon kita atas terjadinya perubahan. Ya, jadi dia kalau di bahasa kesehatan lebih ke kuratif, ya, lebih ke kuratif. Kemudian kita lanjut ke terakhir adalah tematik APBN terkait dengan konvergensi penanganan stunting. Teman-teman mungkin pernah dengar istilah stunting, kondisi gagal tumbuh pada anak balita ketika di 1000 hari pertama itu dia mengalami gizi kronis atau infeksi berulang. Ya, biasanya apa tuh namanya, anaknya itu perkembangannya berbeda dari teman-temannya gitu ya. Nah, ini kondisi stunting ini menimbulkan resiko di 20 sampai 30 tahun ke depan. Karena anak ini harusnya menjadi orang yang produktif di 20-30 tahun ke depan, tapi dia gagal untuk mencapai itu. Karena masa goal untuk pertumbuhan balita itu di umur 3 tahun ini. Ya. Jadi pemerintah mencegah itu. Makanya di dana desa itu salah satu prioritasnya itu dipakai untuk stunting. Ya, untuk penanganan stunting. Mungkin nanti kalau kalian PKL, kalian bisa meneliti nih bagaimana program stunting yang dilakukan, program penanganan stunting yang dilakukan oleh desa. Dia pakai apa, misalnya ngapain aja, misalnya memberikan bubur, mengedukasi ibunya, kemudian misalnya membuat kebun untuk tanaman pangan bagi anak-anak. Gitu. Itu bagus buat kalian cek. Ya. Nah, kemudian ini yang bawah baca sendiri ya. Kemudian data output yang sudah diberi tagging kemudian akan menjadi aplikasi di Krisna. Sama seperti nomenklatur yang sudah kita sepakati. Ini jam berapa sekarang? Jam berapa, Ranita? Jam 8 lewat 8.10, Pak. Oke. Kasih ya. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke B, penyusunan dan penerapan dalam penetapan pagu anggaran. Teman-teman ingat di mana? Di pasal 9 PP 90 itu ada Menq dalam penyusunan RKKL menetapkan pagu anggaran dengan pedoman kapasitas fiskal, besaran indikatif, renja, dan memperhatikan hasil evaluasi. Cuma memang pasal ini diperbaiki di dalam PP 17 karena di sana ditambahkan mengenai proses pembicaraan pendahuluan dengan DPR. Nah, nanti sebelum menjadi pagu anggaran memang ada yang disebut dengan pembicaraan pendahuluan. Pembicaraan pendahuluan ini nanti membicarakan beberapa pokok-pokok terkait dengan RAPBN. Ya, pertama misalnya KEM, kerangka ekonomi makro. Lalu ada pokok-pokok kebijakan fiskal. Lalu pemerintah juga menyampaikan RKP. Ya, pemerintah juga menyampaikan RKP. Lalu juga menyampaikan rancangan pagu menurut unit organisasi dan fungsi. Itu yang diomongin di dalam pembicaraan pendahuluan. Nanti setelah pulang dari pembicaraan pendahuluan, pemerintah melakukan penyesuaian di perhitungan pagu kita untuk kemudian kita menetapkan pagu anggaran. Pagu anggaran yang sudah ditetapin nanti menjadi batas tertinggi KL untuk menyusun RKKL. Jadi kalau KLA itu pagunya 101 gitu ya, ya udah
mentoknya dia di sini. Nggak boleh dia bikin RKKL 102 karena dia bilang, Pak, ada 1 miliar yang sangat penting, itu jangan dulu ya. Nanti dibicarakan lagi di Pak alokasi, jangan di sini. Nah, ini apa tuh namanya? Melihat bagian ini ya, dulu ketika kita ngomongin pagu indikatif. Nah, teman-teman lihat di sini, ini ada pagu anggaran. Pagu anggaran itu ditetapkan di bulan Juli setelah pembicaraan pendahuluan di sini. Ini tadi waktu kita trilateral meeting yang pertama, ini di sini bahas rancangan awal RKP dan terutama rancangan Renja KL. Ini di sini kalian pakai aplikasi namanya Krishna ya. Setelah dari TM1 pembicaraan pendahuluan, tetapin pagu anggaran. Nanti ada TM kedua ya. Trilateral meeting kedua itu melakukan updating Krishna ya di sini. Karena bisa jadi pada saat pembicaraan pendahuluan ini ada perubahan-perubahan informasi, misalnya target kinerja yang kurang lalu disesuaikan gitu. Nah, beberapa kemungkinan yang terjadi ya. Nah, beberapa kemungkinan yang terjadi sebagai hasil dari pembicaraan pendahuluan itu adalah misalnya target kinerjanya itu berubah. Kalau kan kita anggaran berbasis kinerja. Kalau kinerjanya berubah, maka alokasi anggarannya juga bergeser. Kemudian ada camp PPKF yang disesuaikan setelah mendengar masukan DPR. Misalnya pemerintah ngusulin peningkatan pajak progresif misalnya. Lalu DPR bilang jangan terlalu progresif, nanti kalau progresif investor lari. Kalau mereka lari, kita kekurangan lapangan kerja. Kalau kurang lapangan kerja, pengangguran kita banyak. Kalau pengangguran kita banyak, ya daya beli kurang. Kalau daya beli kurang, ekonomi lesu. Akhirnya ya udah kendorin lagi PPKF-nya. Kemudian ada kemungkinan new inisiatif yang diajuin pemerintah itu tidak diterima. Di sisi lain, DPR itu mengusulkan ide-ide new inisiatif yang barangkali itu lebih baik daripada yang diusulkan oleh pemerintah. Jadi itu beberapa potensi perubahan ya yang apa tuh namanya mungkin terjadi, sehingga bisa jadi ya pagu anggaran ini berbeda angka-angkanya dengan yang dibahas di trilateral meeting. Nah, makanya diperlukan trilateral meeting TM2 untuk mengupdate Krishnanya. Nah, kemudian ini nanti teman-teman pelajari ya, apa tuh namanya, mengenai runtutan dari proses ini ya, mulai dari pembicaraan pendahuluan, kemudian ada apa namanya pagu anggaran dan sebagainya. Kemudian ini juga apa itu namanya, bagian udah kita ngomongin ya. Nah, kita ke mana nih? Ini urutannya kalian baca sendiri. Nah, kemudian di DPR sendiri itu ada komisi-komisi yang menjadi mitra kerja pemerintah. Ada yang tugasnya membahas asumsi, ada yang tugasnya membahas dengan mitra kerja untuk membahas Renja dan RKP. Kemudian di komisi-komisi ini mereka membuat keputusan. Keputusannya itu nanti dimatangkan dalam panja, ya, panja-panja. Lalu panja-panja bertemu dalam rapat di Banggar. Di Banggar disesuaikan, barangkali bisa jadi keputusan yang di komisi A atau di komisi 1 tidak cocok ya. Misalnya janji dia kepada KL itu terlalu tinggi untuk Renja, makanya nanti disesuaikan. Maka di poin 10, rapat kerja komisi dengan mitra menyempurnakan alokasi anggaran menurut fungsi. Lalu setelah
rapat dari Banggar, balik ke komisi, hasil sinkronisasinya itu dibawa ke Banggar lagi, dikompilasi lagi. Kalau di sisi pemerintah diberikan kepada Menteri Keuangan, biar Menteri Keuangan bisa membuat nota keuangan dan RUU APBD. Gitu ya. Nah, sampai nanti pada akhirnya ada laporan hasil pembahasan tentang RKP dan pembicaraan undang-undang. Jadi kalau kita lihat pagu anggaran itu sebenarnya adalah kombinasi data dari pagu indikatif yang disesuaikan dengan angka dasar, ditambah new inisiatif, ya, ditambah pagu anggaran, tapi kemudian dia disesuaikan juga dengan informasi-informasi yang disepakati di dalam pembicaraan pendahuluan, gitu ya. Kemudian ini yang nomor 3, ini berkaitan dengan penyesuaian kembali setelah kita mengikuti pembicaraan pendahuluan. Jadilah pagu anggaran. Jadi pagu anggaran ini sudah memperhatikan berbagai informasi baik yang ada di parlemen maupun yang ada di pemerintah. Tapi pagu anggaran ini masih versi pemerintah, ya, masih versi pemerintah. Karena apa? DPR itu baru ngomongin mengenai hal-hal pokoknya saja. Hal detailnya di mana Pak? Hal detailnya nanti pada saat pembahasan setelah nota keuangan. Ya, setelah nota keuangan itu kan ada pembahasan lagi untuk menjadi pagu alokasi. Nah, pagu alokasi itu sudah kesepakatan bersama. Kemudian pagu anggaran sendiri nanti dirinci menurut unit organisasi. Unit organisasi itu unit eselon 1. Kemudian menurut program, ya, menurut program. Nanti saya kasih contoh pagu anggaran. Saya lewatin dulu, lewatin ya. Sudah. Oke, ini sudah. Ini teman-teman lihat, perhatikan di sini, ya. Ini SE, ini nomornya ada 2. Artinya surat itu ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas. Ini contoh dokumennya saya lewatin, saya kasih contoh yang lebih baru ya. Contohnya begini. Ini sekarang jam berapa? 10 menit ya. Iya, Pak. Bentar ya. Anggaran ya. Ini udah kelihatan belum? Belum, Pak, masih yang di PPT tadi. Ini contoh pagu anggaran. Ya. Ini contoh pagu anggaran. Ini kemarin saya pakai buat ngajar sebelah. Apa tuh namanya? Belum dicoret, belum dihapus-hapus ya. Ini contoh pagu anggaran tahun 2021 ya. Pagu anggaran tahun 2021. Ini dikeluarin 5 Agustus 2020. Nah, kalau kita lihat di sini, nih yang tanda tangan 2 orang, Menteri Keuangan sama Menteri Negara PPN, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas. Jadi ini namanya surat bersama yang tanda tangan juga. Maka nomornya ada 2 nih. Kalau ini MK, ini nomornya Menteri Keuangan. Ini nomornya Menteri Bappenas. Kemudian di sini ada informasi ya, berdasarkan pasal 18 PP 17, lalu berdasarkan hasil sidang paripurna pembicaraan pendahuluan, gitu ya. Maka sampaikan hal berikut.
rincian pagu pemerintah itu pagu anggaran pemerintah sebagai lampiran 1 itu ada operasional non operasional. Kemudian ada rincian prioritas kementerian. Kemudian ada rincian penarikan proyek. Ya, tadi rencana prioritas itu ada informasinya sampai program, kegiatan, output dan sebagainya. Kemudian ada juga informasi mengenai apa aja yang tercantum di dalam pagu anggaran ini. Misalnya dia udah ngitung gaji 13, kemudian penyelesaian proyek tertunda, anggaran untuk tahun jama. Ya. Tahun jama ini dulu kita udah bikin, tapi masih misalnya ada program bikin gedung, gedungnya itu direncanakan dibangun 3 tahun. Nah, kita lagi nyelesain tahun pertama nih, tahun kedua ini namanya anggaran tahun jama. Ya. Ini namanya proyek tahun jamak gitu ya. Jadi kita punya kewajiban untuk menyediakan tahun ini dan tahun ini. Kemudian berikutnya ya, anggaran untuk rupiah murni pendamping, kemudian anggaran untuk biaya seluruh penyelenggaraan program kegiatan prioritas dan sebagainya. Rupiah murni pendamping tahu ya? Pernah dengar nggak ini? Pernah dengar istilah rupiah murni pendamping? Contohnya gitu. Hah? Pernah dengar? Belum. Belum. Contohnya gini misalnya, kita mau ngirim beasiswa. Beasiswanya dari mana nih? Beasiswanya misalnya pinjaman dari World Bank. Banyak beasiswa itu sebenarnya pinjaman dari World Bank misalnya. Nah, World Bank ini mau membiayai anak-anak kita yang kuliah di UK misalnya, United Kingdom. Nah, si World Bank ini bilang, saya hanya akan membiayai mereka kalau mereka udah nyampe UK dan siap belajar. Itu World Bank-nya ngomongnya gitu. Akhirnya kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk loan agreement. Perjanjian naskah pinjaman. Kemudian kan nggak mungkin anak-anak ini ujuk-ujuk dia nyampe ke sana kan, ke UK kan. Maka anak ini kan harus kita rekrut. Kemudian untuk bisa kuliah di UK, dia harus lulus TOEFL misalnya. TOEFL-nya berapa? Ada syarat kan. Nah, begitu udah direkrut, untuk menjamin biar anak-anak ini siap langsung kuliah, kita juga menyelenggarakan pelatihan dan ujian TOEFL. Nah, untuk merekrut, melatih mereka siap kuliah, ujian TOEFL dan sebagainya itu kita perlu duit. Ya, duitnya yang disyaratkan di loan agreement ini namanya rupiah murni pendamping. Jadi duit rupiah yang harus kita sediain agar mereka itu bersedia memberikan pembiayaannya. Ya. Kalau kita bangun gedung, kadang bangun gedung, misalnya kita dari hibah atau dari pinjaman, pemberi hibah atau pinjamannya itu baru mau ngasih, ya. Kalau dia nyaratin seluruh biaya manajemen kalian yang bayar, saya hanya membayar konstruksi. Nah itu juga rupiah murni pendamping. Gitu ya. Kalau yang lain pinjaman dalam negeri, BLU saya kira pernah dengar ya. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini, apa tuh namanya? Nih, bentuk pagu anggarannya seperti ini, ya. Nanti ada judul pagu anggaran, lalu ditulis kementeriannya apa. Jadi ini surat lampirannya banyak banget, makanya di sini lihat nih, lampiran A1, ya. Nanti kan ada apa tuh namanya? Setiap kementerian kan lampirannya beda-beda, ya. Setiap kementerian beda-beda. Itu Kementerian Keuangan. Ini, nah kita lihat di sini disampaikan dulu pagu indikatifnya berapa. Ini 42 triliun. Lalu 42 triliun itu sumbernya dari mana? Ini ada rupiah murni, rupiah pendamping, rupiah murni pendamping, PNBP dan sebagainya sampai SBSN.
Lalu didetailkan programnya apa yang akan dijalankan. Program dukungan manajemen berapa, program pengelolaan belanja berapa, pengelolaan penerimaan belanja itu berapa, dan terusnya. Kita lihat di sini ada 5 program nih Kementerian Keuangan ya. Setelah itu ada informasi perubahan dan tambahan, perubahan atau tambahan. Jadi tadi indikatifnya kan 42,3 ya. 42,3 di atas. Nah, kemudian dibilang di sini ada tambahan 0,9 triliun atau hampir 1 triliun gitu ya. Setelah ditambah dia menjadi 43,7. Ini adalah pagu anggarannya 43,7. Nah, 43,7 itu pagu anggaran yang disepakati. Nah, pertanyaannya pagu anggaran ini nambah kemana? Gitu. Ke program yang mana? Itu menjadi domainnya Kementerian Negara Lembaga. Kan tadi awalnya 42 terbreakdown ke 5 program. Dia ditambah 0,9 triliun menjadi 43,9. Lalu per programnya gimana? Nanti Kementerian Negara Lembaga yang menyesuaikan. Tentunya penyesuaiannya dengan memperhatikan sebab-sebab timbulnya tambahan anggaran itu. Misalnya adanya new inisiatif, adanya perubahan target, perubahan lokasi, kemudian adanya penyesuaian tahapan yang diusulkan dalam new inisiatif, adanya penyesuaian kegiatan atau program. Nah, itu yang tahu kan kementerian, makanya kementeriannya yang harus membreakdown. Demikian ya. Ada pertanyaan teman-teman sebelum saya akhiri, karena jam 9 saya ada acara dan nggak bisa double zoom ya. Karena di sana harus ini juga. Tapi kalian boleh sambil apa itu namanya, sambil WA boleh ya. Nanti saya balas kalau berkesempatan. Mudah-mudahan. Kalian bisa nanya-nanya sampai di jam kuliah kita. Di luar jam kuliah kita juga boleh, gitu ya. Ini nanti contoh paku anggarannya saya kirim ke teman-teman, coba dibaca, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan, monggo, silakan. Nah, nanti di terakhir itu ada kayak gini, apa tuh namanya? Ada jadwalnya. Oke, sambil menunggu sebelah dimulai, saya mau ngasih lihat Krishna ya, ngasih lihat Krishna. Ini Krishna, tapi ternyata ya kemarin masih bisa saya kasih contoh. Ternyata hari ini ada tulisannya seperti ini. Sorry, data di aplikasi ini sedang direstore. Jadi kita lagi mau nyiapin untuk apa tuh namanya TM untuk trilateral meeting untuk pagu anggaran 2022 gitu. Ternyata lagi direstore. Kalau kemarin masih bisa ini saya kasih lihat. Jadi nanti kita akan lihat proses taggingnya seperti apa. Nanti kalau udah bisa kita lihatlah ya. Saya kira cukup itu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan sambil saya nunggu acara sebelah. P8 kelas berapa ya? Kelas 405, Pak. 405. Sekarang 30 Juni ya.
Wah, besok besok berarti gajiannya. Itu gajian saya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, saya tutup. Hernita mau nanya, Tia, Doni, Bapak, ya, saya mau tanya, yang tadi Krishna itu being restored-nya itu berapa lama, Pak, biasanya? kenapa? Tidak bisa diaksesnya berapa lama biasanya? Tergantung nanti teman-teman Bappenas ini apa namanya menyelesaikan. Biasanya sih bisa seharian 2 hari. Kan mereka melakukan restore untuk seluruh kementerian ya, seluruh kementerian. Nanti mungkin lah minggu ya kita lihat, kita ketemu lagi hari apa? Besok pagi ya. Iya, Pak, besok. Ya besok pagi, nanti besok pagi coba kita lihat ya. Mudah-mudahan udah bisa. Nanti kita lihat proses tagging itu dilakukan di mana, outputnya apa gitu. Ada lagi? Ya Pak, mau tanya Pak. Yang di DPR tadi kan dia bisa merubah target kinerja kan Pak. Nah itu penyebabnya apa Pak? Penyebabnya macam-macam. Kenapa? Contohnya gini, dulu kami pernah ngusulin program pendidikan ini apa namanya? Waktu pertama kali dana desa, kami pernah ngusulin program akselerasi kemampuan pengelolaan keuangan untuk orang desa. Nah, waktu itu kita menggunakan pendekatannya pendekatan indeks desa membangun. Karena ada desa tertinggal berkembang sama desa mandiri. Nah, kita pakai pendekatan itu. Ternyata ketika diskusi sama mereka, oh itu nggak cocok. Ya cocoknya kita menggunakan pendekatan kewilayahan. Gitu. Akhirnya ya sudah disepakati. Akhirnya targetnya berubah nggak kalau kayak gitu? Berubah kan? Karena dengan pendekatan kewilayahan kita akan membagi Indonesia menjadi berapa area, misalnya area pulau, area regional gitu. Akhirnya jumlah desanya bisa berubah gitu. Atau bisa jadi misalnya terkait dengan waktu itu misalnya kita fokusnya hanya yang kita didik itu cuma kepala desa sama sekretaris desa. Terus mereka bilang faktanya yang membangun itu enggak cuma mereka, ada kaur pembangunannya ikutin gitu. Baik Pak, ini diikutin kan. Jadinya orangnya tambah 1. Kalau awalnya targetnya misalnya 3.000, berarti kan tambah misalnya 1.000 atau 1.500, jadinya 4,5. Otomatis kebutuhan uangnya nambah kan. Nah, karena dia kegiatan prioritas, kebetulan anggarannya nambah, maka kita harus mencari nih sumber untuk nambahin karena kenaikan target itu. Misalnya untuk kegiatan yang tidak prioritas kita kurangi anggarannya, kita alihkan ke situ. Makanya nanti paku anggarannya geser lagi. Itu ya, Pandi ya. Ya Pak. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi dulu gini, waktu kita prioritas nasional untuk pengembangan apa tuh namanya SDM. Dulu kami ngusulin pinjaman luar negeri kerjasama sama waktu itu sama World Bank, sama World Bank. Kita ngusulin berapa miliar, puluh miliar untuk miliar dolar berarti ya. Berapa juta dolar, berapa puluh juta dolar untuk membiayai beasiswa. Nah waktu itu lagi isu di masyarakat itu utang kita banyak gitu. Yang itu di media yang ada utang kita lagi banyak. Gitu. Lalu pas di DPR ngomong rakyat kita udah ngeluh utang kita terlalu banyak gini. Akhirnya sepakat di situ. Tapi mereka bilang bahwa program membangun SDM dengan mengirimkan anak-anak ini ke luar negeri itu memang bagus gitu. Memang cara kita untuk meningkatkan indeks pembangunan kita ya antara lain ada beasiswa.
di dalam dan luar, dia bilang gitu. Cuma kalau biayanya dari pinjaman saya nggak setuju gitu. Akhirnya sepakati, ya udah kita pakai ini aja, apa namanya, rupiah murni, jangan pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negerinya dialihkan untuk infrastruktur saja. Gitu. Akhirnya pakailah rupiah murni. Nah, karena pakai rupiah murni, otomatis kegiatan prioritas rupiah murni harus digeser kan. Lalu kita geser, misalnya beberapa harus kita hemat. Jadi banyak yang bisa dibicarakan di pembicaraan pendahuluan itu, yang nanti bisa berpengaruh ke postur. Saya kira itu ya. Ada lagi teman-teman? Aduh, kalau nggak ada, saya sudahi dulu ya. Makasih semuanya. Ini kurang satu anak siapa nih? Saya, Pak. Hah? Bayu, Kamu, Pak? Oh, ini jumlahnya cuma 28 kan? Bayuan, Pak. Oh, Bayuan. Bayuan nomor berapa? Nomor berapa? Absen 3, Pak. 3. Oke. Oke, makasih. Nanti berarti Bayuan belum hadir ya. Makasih semuanya. Saya tutup meeting kita. Teman-teman nanti saya kirim kontrol